Halo teman-teman Leo, hai guys, Leo apa kabar nih ya? Leo kita akan lanjut zodiak reading ya. Aku ingin bacain untuk teman-teman Leo karma orang yang meninggalkan Leo. Kita akan lihatin karma orang yang meninggalkan Leo ya. Sembari aku shuffle kartunya, aku kocok kartunya, aku ingin mengucapin selamat datang di channelnya Mas Do Oracle buat teman-teman Leo yang baru bergabung ya. Semoga ya dalam keadaan sehat ya, semoga Leo selalu happy, semoga Leo itu dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Leo ini aku shuffle dulu dan ada jumping card satu ya. Di sini aku langsung lihatin aja kartu yang pertama muncul untuk Leo adalah The Wheel ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman Leo yang belum subscribe dulu ya, agar teman-teman Leo nggak ketinggalan pembacaan-pembacaan dari Mas Do, nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel Mas Do Oracle. Oke Leo, karena mantan yang meninggalkan Leo yang pertama muncul adalah The Wheel. The Wheel adalah roda yang berputar. Kehidupan itu berputar teman-teman. Mungkin dulu saat bersama Leo, kehidupan Leo di bawah ya. Banyak susahnya, Leo itu mungkin selalu dicaci, dimaki sama dia, selalu dibilang kamu ini nggak becus ya, kamu ini kayak gini kayak gitu, sehingga apa, dia memutuskan mungkin untuk pergi ya, selingkuh mungkin. Nah setelah itu dia menemukan orang yang baru. Nah aku lihat di sini ada roda yang berputar. Dulu Leo yang disakitin sama dia terjadi sama dirinya. Jadi teman-teman udah kelihatan nih karmanya dari kartu yang pertama, roda berputar. Ya jadi saatnya sekarang Leo udah naik setinggi-tingginya ya. Karir Leo bagus, hubungan Leo sama pasangan yang baru bagus, sedangkan dia yang ninggalin Leo sama yang baru ya kehidupannya bertolak belakang sama Leo. Ya itulah, roda berputar, makanya itu kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh nyakitin orang, kita nggak boleh berlaku kasar sama orang. Kenapa? Karena sejatinya kehidupan ini selalu berputar layaknya roda ya. Bisa saat kita mungkin dulu di bawah, dia dengan enaknya menghina kamu, dengan enaknya selingkuhin kamu, dengan enaknya menghina Leo. Nah, saat roda berputar, nah dia bisa ngomong apa, ya kan? Terjadi sama dia dan dia hanya bisa meratapi nasibnya. Itu kartu yang pertama. Kartu yang kedua, di sini ada gambaran The Hangman. Saat ini teman-teman dia serasa posisi orang terikat gitu loh. Kenapa? Ya itu tadi guys, dia termakan sama ucapannya. Ya waktu dulu dia di atas dia menghina-hina Leo gitu ya kan. Dia kayak merasa tinggi, dia kayak merasa sombong gitu ya. Tapi setelah berputar roda, dia merasa kayak The Hangman ya, dia merasakan adanya di crossroad ya, dia merasakan kayak ada di persimpangan jalan ya, kayak dia merasa kok kehidupan ini kayak gini ya. Dia tidak bersyukur saat dia di atas, dia merasa tinggi, dia lupa sama akan yang maha kuasa. Tapi saat dia udah di bawah, dia baru langsung mengeluh ya. Kenapa nih hidup kayak gini? Kenapa ya aku selalu disakitin? Kenapa ya kayak gini? Dia nggak ingat saat menyakitin Leo, tapi saat dirinya disakitin dia ingat gitu ya kan. Dan juga di sini ada gambaran pengorbanan ya. Dia itu udah banyak berkorban Leo untuk orang yang baru ya. Dia banyak berkorban tuh, mungkin dia dibalas dengan yang tidak kebaikan juga. Karena itu tadi teman-teman, hukum tabur tuainya dia yang lakukan ya. Dia sendiri yang menanam benih-benih keburukan dan dia akan menerima itu, dia menerima sendiri perbuatan dia sendiri gitu. Nih itulah tadi ada gambaran pengorbanan, banyak banget yang dikorbankan sama dia Leo, dari harta, dari waktu ya, dari segi cintanya sama Leo dikorbankan semua untuk yang baru. Ternyata sia-sia ya, kehidupan udah berputar. Nah, sekarang Leo hanya bisa sambil nyantai, bisa lihat kehidupan dia yang terpuruk ya kan. Nah itulah, dunia ini adil ya, Tuhan itu adil teman-teman ya. Saat dia di atas dia menghina, ya saat dia di bawah dia akan dihinakan ya. Kartu ketiga berikutnya ada Ten of Cup ya. Saat Leo sedang happy sama keluarga, bahagia sama anak, sama pasangan yang baru gitu ya, di sini dia hanya bisa meratapi ya kan, melihat waduh indahnya hidup Leo. Coba ya, jadi dia kayak ngomong ke dirinya, seandainya aku nggak putus sama Leo, seandainya aku nggak cerai sama Leo gitu ya kan, mungkin kehidupanku udah enak nih sama Leo, mungkin aku bahagia. Jadi ada apa? Ada penyesalan di sini yang aku lihat. Jadi di sini dia kayak meratapi nasibnya. Itu tadi dia kayak bilang, wah hidup nggak adil. Sebenarnya bukan hidup yang nggak adil, dia yang nggak sadar diri, dia nggak mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan ya. Itu tadi teman-teman, itulah sejatinya manusia yang tidak baik ya. Saat diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan sesuatu yang lebih, dia nggak pernah bersyukur ya. Dia nggak pernah menikmati itu ya, selalu kurang, kurang, kurang. Saat udah dibawa langsung mengeluh, aduh kok gini ya, aduh kenapa ya hidupnya si itu enak ya, kenapa hidupku kayak gini ya. Dia nggak ingat, dia nggak bercermin saat dia di atas dia itu kayak mana ya kan. Saat waktu dia orang di bawah dia injak-injak gitu, dia nggak sadar akan hal itu ya.
Kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Six of One ya, atau 6 tongkat. Aku letakkan dulu di sini. Kalau agak redup ya komen di bawah ya, biar aku rubah settingan lampunya gitu. Nah, berikutnya Six of One atau 6 tongkatnya ada gambaran kepercayaan dirinya hilang, teman-teman. Ya, itu tadi. Orang yang pernah memiliki kekuasaan, orang pernah memiliki jabatan, saat dia hilang jabatannya, saat dia hilang kekuasaannya, dia akan merasa rendah gitu loh. Dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak malu, dia jadi malas keluar ya. Dia malas melakukan aktivitas. Karena apa? Itu tadi guys, dia merasa kayak nggak ada power. Itu tadi teman-teman, saat orang dia diberikan kepercayaan power gitu, dia diberikan kepercayaan kekuatan ya, atau jabatan, dia menyelewengkan jabatannya. Itulah tadi teman-teman. Jadi saat ini dia merasa kayak terasa terhina sekali. Dia merasa dirinya kok kayak gini ya. Kok nggak adil ya. Dia kayak masih juga menyalahkan hidup ya. Sebenarnya kalau kita hanya terus bisa menyalahkan, nggak melakukan perubahan, ya nggak akan maju. Jadi dia stuck teman-teman. Ini salah satu karma dia juga, Leo. Dia stuck dengan kehidupannya gitu-gitu aja gitu. Saat Leo udah berbanding terbalik, udah naik ke atas tinggi, melambung tinggi, dia down ya, di bawah ya, dengan segala ratapannya dia, dengan keluhan-keluhan dia gitu loh. Jadi dia di sini hanya bisa kayak melihat orang sukses, dia makin terpuruk ya. Berikutnya ada gambaran Seven of One atau 7 tongkat ya. Oke, 7 tongkat di sini teman-teman adalah gambaran elemen api yang ada gambaran kompetisi ya. Jadinya dia berkompetisi ya. Dengan pasangan yang baru itu dia selalu ribut kalau aku lihat gitu. Selalu kompetisi, maksudnya apa? Dia selalu kurang gitu. Pasangannya minta ini, dia udah nggak sanggup lagi memberikan ya. Jadinya ribut ya. Terjadi pertengkaran-pertengkaran, masalah itu tadi, keuangan-keuangan ya. Masalah ya rumah tangga lah intinya. Pokoknya itu tadi guys, roda udah berputar lah intinya, dia di bawah banget ya. Orang-orang menjauhi dia, keluarganya menjauhi dia gitu. Tapi kalau kita bercermin ke belakang, saat dia di atas, apakah dia ingat sama keluarganya? Apakah dia ingat sama orang sekitarnya? Tidak ingat gitu ya kan. Saat dibalikkan ke dirinya saat ini, ya dia itu merasa hanya bisa mengeluh gitu ya kan. Kita lanjut. Berikutnya ada gambaran S of One juga ya. S of One di sini teman-teman adalah gambaran awalan yang baru. Jadi dia dimulai chapter baru gitu loh. Dia mulai awalan yang baru, mungkin dulu dia orang kaya, mungkin jadi sekarang dia orang yang nggak kaya lagi gitu ya kan. Dulu dia orang punya jabatan, saat ini dia udah mulai kehidupan baru, orang yang tidak memiliki jabatan ya. Hanya orang biasa. Hanya orang biasa, nggak punya power. Hanya orang biasa yang hanya bisa disuruh-suruh. Dulu dia nyuruh-nyuruh orang, kebalik sekarang. Itu tadi roda berputar. Itulah kerasnya hidup di dunia ini. Kita yang baik-baik aja kadang, yang saat di atas bisa aja jatuh terpuruk. Nah, maka itu saat apalagi kita sombong ya. Saat kita di atas, kita nggak ingat orang. Saat kita jatuh, orang pun nggak akan ingat kita. Orang-orang pun nggak akan mau nolong kita. Ini yang terjadi sama yang meninggalkan Leo ya. Ini yang terjadi sama dia, Leo gitu loh ya. Terakhir Leo kita tutup dengan gambaran Seven of Pentacle ya. Seven Pentacle di sini Leo adalah gambaran kesibukan ya. Sibuk saat ini dia mencari jati diri, dia sibuk jilat sana sini gitu ya. Ya untuk ingin mengembalikan roda itu tadi, dia ingin mencoba kembali gitu dengan apapun dia lakukan gitu loh. Dia mencari cara-cara agar bagaimana dia bisa kembali kayak dulu lagi. Dia mencari cara bagaimana dia bisa di atas lagi. Tapi sulit teman-teman. Karena apa ya? Mungkin karena dia terlalu tidak bersyukur ya. Jadi jalannya itu selalu buruk gitu. Kita kalau udah nggak bersyukur teman-teman, apapun diberikan Tuhan, kita akan merasa kurang ya. Sebenarnya Tuhan tuh udah berikan yang cukup gitu, tapi dia aja bilang ini nggak cukup Tuhan katanya. Ini masih kurang. Sebenarnya itu hanya omongan dia aja gitu. Jadi udah kelihatan ya karma si dia yang ninggalin Leo. Inilah kehidupan dia saat ini, porak-poranda ya. Maka itu teman-teman, saya sebagai leader hanya bisa mengingatkan, mari sama-sama kita mensyukuri apa yang kita punya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa selalu bersyukur. Saya leader dari Masdo Oracle, kita akhiri salam dari Masdo. Dadah guys, dah.